Shalom, apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Senang kita bisa berjumpa lagi walaupun kami menjumpai saudara-saudara melalui rekaman ini. Tetapi saya percaya dan saya terus berdoa berharap supaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Nah, bagaimana dengan keadaan saudara-saudara hari-hari ini? Mungkin banyak yang mengeluh, mungkin ada yang mengalami kesusahan, mungkin juga ada yang tetap semangat. Saudara, satu hal saya mau ingatkan. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan, mari kita semakin memperlengkapi, mempersiapkan diri bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita bersekutu. Ambil Alkitab saudara, kita bersekutu lagi dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Saudara, buka dari 2 Korintus. 2 Korintus 11 ayat 9, ayat 24 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan aku akan tetap berbuat demikian. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir, dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang-orang, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini cerita kisah perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Saudara-saudara, saya mau ambil tema atau saya mau gunakan tema pada kesempatan kali ini, tegar di tengah badai. Wah, tegar di tengah badai. Tadi cerita Rasul Paulus bagaimana dalam perjalanan pelayanannya mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan. Ya, dan saya mengambil topik ini, saya melihat bahwa kehidupan hari-hari ini juga begitu, saudara-saudara. Banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak segala-galanya yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi saya mau katakan bahwa sekali lagi ini akhir zaman. Dan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus juga pernah mengalami hal yang demikian. Hal yang seperti ini. Ketika Yesus datang ke dunia ini, saudara-saudara, apa yang dialami? Bukannya senang-senang, bukan saudara-saudara. Bukannya dia dapat bonus, bukannya dia dapat apa-apa. Tidak. Yang ada dia mendapat penderitaan, mendapat siksaan, mendapat cemoohan, mendapat hinaan, mendapat tantangan dari banyak orang-orang Yahudi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema besar tahun ini adalah the new normal. Tema besar kita the new normal. The new normal artinya normal yang baru. Kita kembali kepada normal kita. Normal kita apa? Hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus, itu normal kita. Mari kita tanggalkan sifat-sifat kebiasaan hidup kita yang salah selama ini, terutama yang berdosa. Tapi kita mau hidup seperti Kristus. Apa itu hidup seperti Kristus? Iya, tegar di tengah badai. Sebagai umatnya, sebagai orang percaya, kita harus tegar di tengah badai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 prinsipnya, ada 3 rahasianya bagaimana Paulus bisa tegar di tengah badai. Ya, mari kita belajar dari banyak surat-surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di berbagai daerah. Dimulai dari poin yang pertama, Filipi 4. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama kita belajar seperti Rasul Paulus. Apa yang menyebabkan dia tetap tegar? Karam kapal, didera, dicambuk, dibelenggu, dipenjara. Saudara, apa yang menyebabkan dia kuat? Yang pertama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus mengandalkan Tuhan. Paulus bergantung kepada Tuhan. Paulus hanya berharap kepada Tuhan. Dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai kota benteng perlindungannya, sebagai tempat dia bernaung, tempat dia berlindung, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus senantiasa kita lakukan dan kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap orang percaya selalu bergantung kepada Dia, apalagi di akhir zaman. Saudara, ingat ini akhir zaman. Ini bukan hari-hari yang biasa-biasa lagi. Ini bukan hari-hari yang seperti hari kemarin. Ini hari-hari yang banyak kesulitan, banyak kesukaran. Alkitab,
Firman Tuhan sudah berkata demikian. Mari kita memperkuat diri kita. Mari kita berjaga-jaga diri kita. Mari kita terus datang mengandalkan Tuhan. Ini waktunya saudara-saudara. Tidak cukup hanya mengandalkan datang kepada Tuhan di hari Minggu, di dalam ibadah-ibadah hari Minggu. Tidak cukup. Kalau perlu setiap hari pun pagi dan malam saudara-saudara. Daniel datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Di sana di dalam kitab Daniel dikatakan 3 kali sehari. Bayangkan saudara-saudara, dia mengandalkan Tuhan, dia datang berlutut, bermohon kepada Tuhan, menyembah Tuhan 3 kali sehari. Daniel, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan? Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita memohon belas kasihan, kita memohon pertolongannya. Maka kita juga bisa berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan solusi. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih. Dia yang mengasihi setiap kita, anak-anaknya, setiap kita orang yang mengandalkan Dia. Firman Tuhan berkata bahwa tidak pernah dikecewakan orang yang datang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan di dalam kitab Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, saudara-saudara, ya, waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya dan kita akan melihat. Bahkan kita akan terkagum-kagum. Beberapa waktu yang lalu, pembelajaran firman Tuhan yang pernah saya bagikan juga, saudara-saudara, bicara tentang Dia bisa melakukan segala-galanya. Betapa hebat kuasanya Tuhan. Jauh lebih tinggi dari langit, jauh lebih luas dari samudra, jauh lebih dalam dari lautan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, maka kita bisa menanggung segala persoalan hidup kita. Penderitaan, kesusahan, bahkan tantangan sebesar apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rindukah kita mengalami ini? Poin yang kedua, kita belajar dari 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 4. 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 4. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu sekarang telah terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam penggembalaan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di sana dikatakan bahwa Paulus malah mengatakan bahwa suatu saat kita akan mengalami kesusahan, penderitaan. Dan itu sekarang terjadi. Dan demikian juga hal ini terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena memang ini akhir zaman, saudara. Tapi Paulus berkata, supaya kamu kuat dan kamu jangan goyah imanmu. Poin yang kedua adalah iman kita, saudara-saudara. Sekali lagi, kembali lagi kepada iman kita. Kata kuncinya di iman kita, saudara-saudara. Sebetulnya seberapa hebat, seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa parahnya juga penderitaan dan tantangan pergumulan hidup kita. Kalau iman kita goyah, maka semuanya akan kacau. Tapi kalau iman kita tidak goyah, maka semuanya akan kita lewati. Dan kita akan jadi pemenang. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu berkata demikian. Waktu Tuhan Yesus melayani banyak orang, dia katakan selalu begini, jadilah seperti imanmu. Artinya kalau iman kita tidak goyah, iman kita katakan iya, pasti jadi iya. Kalau iman kita berkata, tidak mungkin, ya tidak mungkin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi persoalannya di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini berbicara tentang iman, sekali lagi bahwa ujilah iman kita. Nah, ya. Jadi kita bisa melihat kehidupan kita bisa melihat keberadaan kita, selanjutnya ke depannya itu tergantung dari iman kita. Sebetulnya mudah. Ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Waktu kita beriman sungguh-sungguh dan berharap kepada Tuhan, semuanya akan disediakan oleh Tuhan. Jalan keluar, kemenangan,
solusi, terobosan baru, dan sebagainya. Semuanya, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak kita tahu sama sekali tadinya. Kita merasa tadinya, aduh sudah buntu, aduh sudah susah payah. Waktu kita datang berlutut berharap kepada Tuhan, tiba-tiba ada jalan keluar. Dan itu sama sekali kita tidak pernah dengar. Itu sama sekali tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Saudara, berharaplah kepada Tuhan Yesus. Iya. Di dalam kitab yang sangat familiar sekali, Matius 28 ayat 19 sampai 20 bicara tentang amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bla bla bla. Di akhir kalimat firman itu di sana dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang perlu kita pegang. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Selalu menyertai kita sampai kesudahan, sampai akhir zaman. Dan kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Walaupun corona ini belum selesai. Walaupun ada banyak dampak-dampaknya. Kita mau tetap tegar. Kita mau tetap kuat. Dan kita mau katakan kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong hidup kita. Pasti ada solusi. Pasti ada kemenangan. Poin yang ketiga saudara-saudara. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga rahasianya mengapa Paulus begitu tegar menjalani kesusahan, menjalani penderitaan, menjalani penggumulan, menjalani tantangan, menjalani rintangan dan segalanya. Bahkan mara bahaya yang terhebat sekalipun. Karena Paulus tahu bahwa penderitaan yang sekarang dihadapinya itu tidak sebanding, tidak seberapa kok dibanding kemuliaan kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir mari kita lihat. Ini begitu indah berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akhirnya bahwa kita yakin bahwa kemuliaan yang akan Tuhan berikan pada akhirnya. Kemenangan hidup kita di akhir kehidupan kita semuanya. Itu adalah lebih jauh lebih indah. Itu adalah jauh lebih hebat. Jauh lebih mulia. Jauh lebih dahsyat dari penderitaan-penderitaan saat ini. Kalaupun kita sedang mengalami ujian di dalam kehidupan ini. Mari kita jalani dengan tegar. Mari kita jalani dengan penuh keyakinan. Bahwa Tuhan pasti menolong. Dan akhirnya hidup kita akan mengalami kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jikalau selama ini saudara jauh dari Tuhan, saudara belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati hidup saudara lahir baru. Ini saatnya, buka hati saudara. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Supaya dia menjadi Tuhan dan Raja dan menolong hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kami. Mari kita satukan hati kita berdoa. Dan jikalau saudara mengalami satu pergumulan, penderitaan apapun, katakan di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan ada dan Tuhan mendengar doa kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu kesempatan kali ini. Meteraikan firman-Mu Bapa. Ajari kami kuat, ajari kami tegar di tengah badai kehidupan kami. Apapun badai itu Bapa. Berikan kami keyakinan, berikan kami iman yang kuat Bapa. Dan pengharapan terus di dalam Engkau. Tuhan Yesus, bila mana Engkau melihat ada orang, ada penonton yang membuka pintu hatinya, mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk. Jamah dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bila mana ada penonton-penonton yang menyaksikan tayangan ini Bapa, yang sedang menghadapi pergumulan dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau berkati. Terima kasih Bapa Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Akhir kata saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.